kita masih bergabung lagi di Tema Indonesia, di mobilnya Tema nih ya. Kita akan talk show di mobil. Bro, Ya, lu kan bentar lagi mau cemewew nih, ya. mau nikah. Cerita-cerita lah sedikit. Apa yang harus gua ceritain, nikahnya juga belum. Iya kan justru mau persiapan pernikahan. Udah siap semuanya. Lu udah foto pre-wed? Udah, sama Tema Indonesia juga. Iya kan udah ngumpul. Eksklusif Iya. gitu. Perasaan lu gimana sih menjelang hari-hari hari? Ya harus seneng dong, harus bahagia. Ya bahagia. Bahagia ya. Iya. Udah terbayang belum setelah menikah mau ngapain? Menata kehidupan yang baru dong. Karena kan dengan orang baru juga. Gitu. Ada rasa capek gak sih? Memulai lagi dari nol, membina lagi dari nol. Jangan ada rasa capek. Karena kita hidup di dunia ya seperti ini. Jadi jangan sampai ada kata capek dalam hal apapun. Gitu. Banyaklah godaan kita mau menuju menikah juga, ada berita miring lah. Ada yang bilang kalau Natalie itu udah pernah menikah, dia punya anak gitu, dan yang lain-lain. Salah, ya, salah gitu. Kan yang tahu lu berdua ya nggak? Iya. Ya, tapi memang kasihan Natalinya lah, banyak dicoba, banyak diuji gitu. Tapi ya itulah sebagian dari perjalanan. Dan jangan melihat dari media sosial gua tuh harmonis, romantis. Enggak. Ada masanya kita berantem. Oh, lu ngalamin juga berantem berbeda pendapat? Ngalamin. Sebelum menikah ya? Iya, namanya juga kan kita mempersiapkan nih. Mempersiapkan. Akhirnya kan dia ada yang baru tahu karakter gua juga ada yang baru tahu karakter dia. Pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama. Enggak. Hidup itu adalah pasangan, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Nah, gua pikir dalam hal kita berantem itu bagian dari kesedihan. Tapi gue yakin dari kesedihan itu kita mendapatkan pelajaran untuk menuju sebuah kebahagiaan. Ketika lo berantem nih sama Natalie, lo menyikapinya gimana sih? Apakah lo membuat akhirnya, nih cewek ternyata begini gitu, nggak cocok sama gue nih gitu. Akhirnya menjadikan gini, pertimbangan lagi nggak sih, gue nikah nggak ya sama dia nih gitu? Gue bukan karena tanggal nikah sudah ada ya, tapi gue kembali lagi ke niat gue. Niat lu apa? Kalau lu misalkan lu lemah dalam satu kalimat kata pertengkaran, ya lu buat apa punya niat baik? Jadi bagaimana caranya gue memperbaiki semuanya? Bagaimana caranya supaya minimal gini lah Ji, minimal dalam kita melakukan perjalanan dalam kehidupan bersama pasangan, ada yang berantem itu sampai 3 hari, iya, sampai seminggu, sebulan, bahkan berbulan-bulan. Nah ini gue usahain apa yang gue merasa permasalahan ini bisa langsung selesai. Ternyata perempuan itu kalau lagi emosi, kitanya ikut emosi, itu nggak ketemu dan udah nggak sehat. Jadi ketika perempuan itu emosi udah marah manyun, itu gua langsung peluk. Udah sayang, udah dong. Jadi langsung turunin rasa gengsi kita. Kita memang suka ada rasa ketersinggungan ketika ada permasalahan itu. Turunin gengsi kita peluk. Gua belajar dari dia. Ketika gua lagi emosi sama dia, gua udah deh, gua mau udahlah, malas kalau gini, udah sampai gitu. Tapi dia yang ngelus-ngelus dada gua, udah sayang, udah ya, aku maaf ya, aku nggak gitu lagi deh, maaf ya. Itu lulu. Nah, jadi kalau misalkan dalam hal pertengkaran pun bagus ini masukan. Itu cuma nggak sampai 1 hari. 25 menit itu kita udah bisa klik lagi, senyum-senyum lagi, peluk-pelukan lagi gitu. Karena yang paling berat adalah yaitu pasangan nggak ada yang cocok Ji. Pasti dimanapun ya nggak ada yang cocok. Ini emosi, ini pasti akan emosi kembali ketika melihat dia emosi. Ngapain sih lo emosi? Jadi ikut emosi. Nah setelah itu barulah gue coba hal itu dan alhamdulillah. Jadi walaupun ada pertengkaran juga kita udah ada jamunya gitu loh. Iya. Udah ada penawarnya. Iya, gua kan orangnya gengsian lah. Kalau main loh marah-marah begini harus gua iniin. Awalnya gua gitu, tapi pikir-pikir lagi, oh iya juga ya. Terus buat apa lu memutuskan untuk menikah kalau nantinya lu mau bertengkar dan bertengkar lagi? Gitu. Akhirnya gua mulai mengalah. Sama sebaliknya pun Natalie juga, dia juga sama. Mulai mengalah. Kita mendingan kita saling mengalah aja daripada kita saling menang. Nggak ada ujungnya. Iya. Kadang-kadang pemicunya orang perceraian tuh begitu kali ya. Gengsi.
Dia nggak inget apa niatnya kita menikah gitu. Kan kita mau bersama terus. Dia bilang begini, kalau kita udah nggak sehat gini, buat apa diterusin? Kan gitu. Ayo, mau dibikin sehat atau nggak sehat? Kalau nggak sehat udahan. Mendingan kita bikin sehat yuk, turunin gengsi masing-masing. Dia bilang begitu. Bagus dong kalau. Turunin gengsi masing-masing, kamu, aku juga. Aku kalau ada salah aku minta maaf, kamu kalau ada salah jangan lupa kamu minta maaf. Ayo kita belajar itu. Ya, jadi menikah itu bukan hanya persoalan cinta ya. Ya. Tapi bagaimana menjaga satu sama lain ya, supaya pernikahan tetap sehat. Iya, karena ada yang merasa begini, ya udah lu. Kalau memang udah nggak mau sama gue, ya udah lu. Gue bisa cari lagi. Gue bisa cari lagi. Nggak ada kalau niat yang baik, nggak seperti itu. Kalau kita suka, kita cinta, kita sayang, apalagi kita sayang, nggak seperti itu. Ayo coba kita turunin gengsi itu. Gitu. Iya, iya. Oke, waktu ada kabar Natali sempat disebut-sebut sudah pernah menikah dan punya anak. Gimana tanggapan lu? Tanggapan siapa? Lu? Wah, gue nggak tanggepin, karena gue tahu siapa dia. Lu yang lebih tahu ya? Iya, karena gue tahu. Karena gue yakin lah, dia sih sampai apa ya? Sampai kesel, sampai gue berantem gara-gara ini. Maksudnya berantem kenapa? Lu mencari pembenaran. Bener nggak berita itu gitu? Gue nggak mencari pembenaran. Gue yang udah nggak usah ditanggepin. Yang dia yang emosi. Kenapa sih kamu ngalangin itu? Ya itulah ada sedikit hal gitu. Tapi gue dalam arti gue percaya. Walaupun dia tidak menjelaskan sesuatu hal, gue percaya. Gitu. Dia nggak bohong. Dia nggak bohong. Ada quotes istilahnya gini. Perhubungan yang sehat itu adalah ketika lo bisa accept her past. Jadi lo bisa menerima masa lalunya. Ya. Lalu kemudian lo mensupport masa depannya. Ya. Ya kan? Dan menjalani hari ini bersamanya. Iya. Itu luar biasa. Nggak semua orang bisa menerima seperti itu. Ya. Ya sama halnya Natali juga bisa menerima gua. Karena gua juga bukan single, gua udah juga anak 4. Betul. Dan yang lain-lainnya hukum timbal balik lah. Iya. Kalau dalam hal itu namanya menurunkan gengsi. Akhirnya menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya. Keren. Iya. Itu, Ya harus terima lah gitu. Orang dia begitu kok. Awalnya dia perjalanannya seperti itu. Ya sudah. Itu masa lalu dia. Tapi setelah sama kita, ya lu memperbaiki ya kan. Perbaiki untuk masa depan kita. Gitu. Oke, anak-anak juga semakin dekat nih banget sama Natali ya. Ferdi juga apalagi kalau kita lihat kemana-mana bareng Natali. Ya. Seneng lu masih lu yang melihatnya. Ya seneng lah karena. Atau memang lu sengaja gua mau lihat nih. Segimana dekatnya ya itu manusiawi lah ya, pasti ada ke hal itu. Tapi memang gua bukan memuji dia ya. Jadi dia tuh termasuk wanita yang benar-benar konsisten. Dan dia juga yang ikut meyakinkan gua gitu ke jenjang pernikahan, karena dia yang bisa cepat baur dengan adik gua juga yang nggak pernah, ibaratnya belum pernah mengalami hal ini gitu loh. Adik gua bisa deket sama pasangan gua gitu loh. Adik-adik gua semua, kakak gua, terus anak-anak semuanya welcome. Kan tergantung dari orangnya yang masuk ke keluarga kita ya. Ke keluarga kita. Mak gua juga bahagia gitu ya terutama gua lihat anak-anak yang bisa dekat gitu, termasuk Putri yang orangnya susah dia gitu. Iya. Tapi dia tuh bisa gitu. Ini anak-anak udah ada obrolan belum, Rek? Mereka pengen punya adik cewek atau cowok nanti? Belum ada. Kalau itu belum ada, tapi kalau misalkan mau punya adik ya Ferdi mau punya adik gitu. Tapi kalau untuk cewek atau untuk cowok ya kita nggak tahu, pasrahin aja sama yang Maha Kuasa. Ini kan lu mau mengadakan pesta pernikahan dalam suasana pandemi seperti ini. Ya. Sedih gak sih, Soy? Artinya lu tidak bisa mengundang orang banyak, saudara segala macam. Ya, terima kasih Andre, Tema Indonesia juga terima kasih. Jadi gua juga mau minta maaf ya. Minta maaf sama teman-teman, sahabat, terus wartawan, media semuanya. Jadi nggak bisa mengundang, nggak bisa mengundang karena suasana pandemi dan juga ada arahan dari pihak tempatnya yang tidak boleh melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Jadi nanti itu hanya temannya keluarga, mungkin ya
teman yang deket banget lah ya. Itu pun ya karena untuk membantu gua gitu. Iya, lebih ke membantu ya. Untuk ngurusi perjalanannya gua gitu loh. Jadi mohon maaf sekali lagi buat para wartawan dan juga Bukannya teman-teman. Sule tidak mau mengundang ya, Tidak, tapi bukan. kondisinya seperti ini. Suatu saat nanti mungkin gua ada rezeki lebih lagi ya, gua insya Allah lah. Iya, Itu iya, kan iya. akan mengadakan syukuran itu. Insya Allah, tapi nggak janji lah. Ya, yang penting mohon doanya aja, semoga acara Sule ini dilancarkan, niat baiknya juga semoga dilancarkan semuanya. Amin. Amin. Le, tapi sebentar lagi nih Natal ini akan jadi istri lo. Ada permintaan khusus nggak buat Natali dari lo? Misalnya dia harus begini, atau jalanin aja? Gua nggak perlu mengatakan hal itu karena sudah keluar dari kata-kata dia. Oke. Ya. Apapun yang tanpa kamu perlu lu minta dia udah iya, ngomong. Dia udah memberi apa ya? Dia udah ngasih tahu semuanya. Jadi gua nggak perlu. Kamu kalau misalkan udah jadi istri, Harus kamu nggak gini boleh ya? gini ya. Kamu harus gini. Jadi gua nggak perlu begitu. Dia udah tahu semuanya. Jadi kalau misalkan ya menjelang mau menikah juga dia udah memperlihatkan hal itu. Apa-apa dia izin. Terus kalau misalkan nggak boleh dia nggak pergi. Terus kalau misalkan misalkan dia ada endorse atau apa, si manajernya harus izin ke gua. Ngomong dulu kalau diizinin sama Akang, aku ayo. Tapi kalau nggak diizinin sama Akang, aku nggak. Kayak seperti itu. Misalkan Natali mau nih kayak misalkan kan nih rame nih netizen ke si Panji dibully gara-gara dia lagi bersama Natali, padahal itu urusan pekerjaan. Padahal itu sebelumnya Natali itu nyuruh Panji bilang ke gua minta izin. Panji mau ketemu sama gua, mau izin deh sama Akang, gak enak katanya. Itu harus, kan itu kita belum menikah, dia sudah memperlihatkan hal itu. Bagus ya. Jadi dia kalau misalkan gua seandainya disuruh di rumah, ya dia di rumah. Kalau misalkan gua suruh ikut, dia ikut. Kalau misalkan gak ikut, gak ikut. Iya. Dan gue sebagai sahabat lo juga yakin lah bahwa lo ini pernikahan kedua. Ya, gue juga Semoga tentu lo banyak belajar lah dari betul. pengalaman-pengalaman sebelumnya. Betul. Tentu akan mengevaluasi dan insya Allah mudah-mudahan menjadi lebih baik. Ya. Betul. Tidak ada rasa kekhawatiran ya nanti menjalani kehidupan lagi setelah menikah. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak perlu yang ya kita gini Ji, maksudnya kita mau khawatir, mau nggak khawatir juga ya kalau misalkan kita ditakdirkan untuk terjadi Iya, ya. betul. Gue juga dulu khawatir nih gimana ini kalau misalkan gue benar-benar pecah gimana misalkan gitu ya kan seperti itu. Ya kalau sudah terjadi. Gue sekarang lebih menjalani hidup ini ya udah gitu. Gue enjoy aja, nothing tulus aja udah. Gue niat sama lu ibadah gitu. Ibaratnya nanti lu misalkan nggak konsisten, nggak konsekuen ataupun hal apapun ya udah mau gimana. Gitu kan. Tapi kan kalau misalkan udah ada niat lu baik ya. Nah, niat gue baik. Gue yakin gini, ketika orang mempunyai niat baik, pasangan kita pun akan baik. Betul. Kita perilaku baik, pasangan kita juga baik. Udah, gitu aja gue mah. Betul. Karena kita kan imam. Iya. Kita harus memberikan contoh justru sama pasangan kita, ya kan? Gitu. Iya, gue pertama kali juga sebelum dikenalin ke Natal itu gue dengar cerita dari lo. Ya, gue udah cerita gitu kan, sosoknya seperti apa kan gue belum tahu, tapi Sule udah menceritakan. Tapi begitu dikenalin, memang kesan pertamanya Natali sudah menunjukkan sikap yang rendah hati ya, dan gampang berbaur dengan orang. Betul. Jadi gue sempet surprise juga, gila ya, maksudnya dia begitu menghormati gitu, dia tahu gue sahabatan sama gue lama gitu kan, dan akhirnya cair begitu aja. Gue lihat juga Natali orangnya asik dan sehobi juga. Ini yang paling gue perhatiin nih, dia hobinya suaranya bagus, nyanyi, klop sama Sule nih. Ini udah poin plus juga nih gitu. Ditambah lagi dia pinter untuk mengambil hati siapapun, teman dekatnya Sule, rekan-rekan kerjanya Sule, apalagi keluarganya ya. Jadi menurut gua insya Allah lah ini mudah-mudahan pilihan yang tepat untuk lo Le gitu ya. Gua sebagai sahabat hanya bisa mendoakan, amin, semoga langgeng terus perjalanan pernikahan. Apa yang paling lo kangenin dari suasana di rumah, apalagi mau ada anggota keluarga baru? Iya, dimasakin. Udah lama gak dimasakin ya? Iya, dimasakin, ditemenin. Iya. Nggak cuma sibuk, dua-duanya sibuk gitu loh. Ini sibuk main, sibuk nongkrong, suami kerja, nggak gitu. Nah itu yang gua kangenin, pengen
jalan bareng sama anak-anak. Jadi jangan cuman di bulan madu doang gitu kan. Iya betul. Jadi gua pengen 2 minggu sekali lah gitu. Gua kan ya paling gua ke pulau. Gua kan beli pulau di Pulau Tengah, alhamdulillah. Pulau Di apa? sana. Pulau Tengah. Pulau Tengah. Pulau Seribu. Yang di tengah. Ah, yang di tengahnya. Laut dong. Iya, jadi gua di tengah laut. Itu. Jadi ya itulah yang gua kangenin gitu. Tapi ada satu hal gini, Ji. Misalkan gini, kalau gue lagi di rumah nih, lagi di rumah, gue pengen minum nih, karena gue terbiasa sendiri, gue mau minum dulu. Gue tuh disuruh duduk, nggak boleh katanya, kan ada aku. Itu yang luar biasa. Keren. Belum menikah loh itu. Kalau dia lagi di rumah gitu kan, udah. Jadi dia yang lebih mengutamakan gitu. Iya. Jadi nggak perlu disuruh dan yang lain-lain. Hal-hal kecil kayak gitu justru yang yang gua kangenin yang lu kangen, yang lu pengen tuh itu sebetulnya. Itu padahal cuma masak Simple ya. mie doang gitu Iya, loh, iya, tapi iya. aduh nyes banget gitu. Iya, Gua ya tuh makin sayang jadinya Nah, kan. itu pelajaran nih suami istri di rumah itu. Nggak perlu deh hal-hal besar kita ciptakan untuk pasangan kita. Hal-hal kecil aja itu juga luar biasa. Kayak gini aja misalkan dia udah pulang nih. Terus pagi-pagi tuh karena deket kan di Jati Bening, pagi-pagi dia ke rumah. Gua masih tidur. Terus gini, sayang, bangun. Terus pas begitu Bang Melek, selamat pagi. Kayak gitu gua tuh. Seneng banget ya. Gua baru ngerasain itu. Iya. Dan itu harus ngucapin kayak begitu. Iya. Biasakan ya. Jadi gue juga pas begitu bangun, selamat pagi. Padahal dia nggak ada. Latihan. Karena udah terbiasa. Latihan. Karena dia selalu begitu. Gua kira Natali tuh gini, sayang, bangun. Pas lu bangun, katanya mau tidur. Enggak ya. Enggak. Gua pikir begitu. Enggak. Ada yang ingin lu sampaikan, Le, buat orang-orang tercinta lu di rumah, anak-anak, Natali, orang tua, semualah. Harapan gua pengen membentuk sebuah cinta dalam keluarga itu. Good. Artinya perdamaian, apalagi ini kan anak-anak dengan ibu sambungnya gitu ya. Yang gua harapkan ya rukun lah, apa yang sekarang gua lihat, anak-anak rukun, sama calon mamahnya rukun, sama adik gua rukun, terus gua juga sama adik-adiknya dia. Ya pengen itu diciptakan terus gitu. Jadi gua lebih ke ya udah, gua keluarga dulu yang utama gitu loh. Baru orang-orang di luar keluarga. Iya. Itu aja sih harapan gua. Rukun udah nggak ada lagi. Iya, baik kalau begitu. Saya pun ingin memberikan pesan kepada Sule. Lu bukannya mau ngasih kado ke gua? Oh, nanti dong. Oh, iya. Buat Natali juga saya titip Sule ya Natali, dan gue yakin Natali bisa mendampingi Sule sehidup sesurga til jannah. Amin. Doa gue cuma itu aja lah. Semoga kalian semua berbahagia. Buat semua sahabat Tema juga dimanapun, terima kasih sudah menyaksikan. Kita doakan Sule semoga niat baiknya dilancarkan dan berbahagia. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya Tema Indonesia. Terima kasih, Ji. Ini buat thumbnail, guys. Kamu mau ngapain sih, ngeprank aku lagi kan? Enggak, aku nggak mau ngeprank. Aku mau kasih sesuatu. Nggak mau kasih sesuatu yang membuat kamu takut. Pelan-pelan. Ini soalnya harus turun ke bawah. Buka. Udah beduk, buka. Nah. Wah,